Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan teman-teman dari pers, wartawan. Sesuai janji kami bahwa kami akan memberikan informasi tentang penerimaan CPNS untuk formasi tahun 2014 khusus Kota Bandung. Memang beberapa teman dari media sudah ada yang ke kantor, tapi kami sampaikan bahwa kami belum bisa menyampaikan informasi-informasi karena metode penerimaan CPNS itu sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kalau kami belum ada kepastian dari jajaran Kementerian PAN dan Pendayuganan Aparatur Negara maupun dari BKN informasi yang pasti, kami tidak berani karena kami takut membingungkan para calon pelamar. Nah, pada saat ini kami rasa kami bisa memberikan informasi-informasi sehingga nanti akan bermanfaat bagi para calon pelamar dan masyarakat umum secara luas. Dan kami juga mungkin pertama-tama ingin dibantu oleh teman-teman dari media bahwa jangan sampai ada lagi terjadi masyarakat yang tertipu pada saat penerimaan CPNS ini. Jadi pesan kami yang pertama, apabila ada yang menawarkan jasa-jasa untuk dapat diterima menjadi CPNS, itu saya jamin bohong, dan untuk segera melaporkan ke kami atau langsung ke polisi juga tidak apa-apa, silahkan, sehingga ada kepastian dari para calon pelamar. Barangkali informasi pertama yang akan kami sampaikan dalam press release ini bahwa penerimaan CPNS formasi tahun 2014 Kota Bandung itu sesuai formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayuganan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah 300 formasi untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jadi tahun ini tidak ada tenaga pendidikan, hanya kesehatan dan teknis. Itu mulai dari pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3. Khusus S2 dan S3 itu khusus untuk formasi peneliti, D2 dan D3. Kemudian formasi semuanya ada 38 jenis jabatan tadi di luar pendidikan. Nah, dari 38 formasi jabatan itu 38 untuk formasi kesehatan dan 162 untuk teknis. Itu khusus untuk formasi terbanyak itu khusus adalah untuk Satpol PP. Jadi alhamdulillah permintaan kita yang sebelum-sebelumnya tidak dipenuhi oleh Kementerian Aparatur dan Reformasi Birokrasi itu sekarang dipenuhi untuk tenaga Satpol PP. Itu sejumlah 98 orang, alhamdulillah. Mungkin bisa nanti meningkatkan kinerja Satpol PP itu sendiri. Itu 49 D3, 49 untuk D3 hukum ya, hukum, dan S1 49 untuk S1 dan hukum dan apa boleh ya? Komunikasi. Hukum dan komunikasi, sosiologi, komunikasi, hukum dan psikologi. Empat jenjang pendidikan. Kemudian kedua terbanyak adalah untuk kewilayahan. Nah, untuk kewilayahan itu 30 dari D3 akuntansi. Itu dalam mendukung program Go to WTP Kota Bandung. Jadi kita akan disebar akuntan-akuntan di 30 kecamatan untuk penataan laporan keuangan di masing-masing SKPD yang akhirnya akan membantu untuk laporan keuangan tingkat pemerintah Kota Bandung. Kemudian 46 formasi untuk ilmu pemerintahan dan teknologi informasi. Itu. Jadi untuk di kewilayahan kita diberikan oleh Menpan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 90 formasi. Kemudian kami informasikan karena lamaran itu mulai dibuka dari tanggal 8 sampai dengan 22 September dan berkas terakhir diterima oleh kami selambat-lambatnya tanggal 25 September Capos, maka jumlah pelamar sampai dengan 16 September
2014 sejumlah 1.862 sampai saat ini. 1.862 itu pelamar terbanyak dari analis pelayanan publik, kemudian peranata komputer dan bidan. Itu yang dapat kami sampaikan. Itu barangkali pembuka dari kami. Nanti kami akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan kami bisa menjawab. Saya didampingi oleh koordinator tim seleksi CPNS Kabid Mutasi BKD, Ibu Hajah Alia. Dan untuk itu, mangga apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2014 ini. Enggak, silakan. Tadi Satpol PP itu 98 ya. Orang itu berarti nggak ada yang di lapangan loh. Kalau personal nggak ada yang kejar-kejaran gitu yang tugas pengejaran. Oh, jadi gini Bu. Satu aja dengan ya. D3 ya. Ya, jadi sesuai arahan Menpan bahwa paradigma penegakan hukum di daerah itu terutama yang dilakukan Satpol PP itu diawali oleh yang tidak langsung action tapi secara preventif dulu, tidak langsung persuasif. Dalam arti kita melakukan pendekatan-pendekatan, makanya tadi D3-nya komunikasi, hukum, kemudian informasi ya, komunikasi dan psikologi, sosiologi. Karena mereka dituntut untuk melakukan pendekatan dulu, preventif dulu, melakukan pendekatan. Nah baru setelah apabila secara upaya-upaya seperti itu tidak berhasil, itu untuk pelanggaran baru dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penegakan hukum yang sebenarnya represif seperti itu. Jadi kita diarahkan untuk memperbanyak pegawai-pegawai yang ya seperti itu. Itu barangkali. Tidak mengutamakan kejar mengejar dulu Bu. Yang sekarang yang jadi masalah itu kekurangan justru di lapangan yang karena memang ingat waktu. Iya, jadi kita juga kan kalau formasi itu kita hanya mengusulkan, yang menetapkan tetap Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi barangkali menurut logika mereka dicoba dulu seperti itu, preventif dulu sehingga apabila berhasil kan kejar mengejar itu sudah tidak diperlukan lagi seperti itu. Itu barangkali. Pak, kendala dengan sistem baru apa sih Pak? Banyak keluhan nggak? Jadi keluhan yang masuk ke kami, kebetulan kami membuka ini Bu untuk penerimaan CPNS ini kami membuka hotline. Hotline nomor berapa boleh ya? Kami membuka hotline, kemudian pusat pengaduan. Pusat pengaduan ada di BKD. Kemudian untuk hotline kami membuka nomor di 081 21 41 45 277. 277 081 214 14 5277. Kemudian kami juga membuka pusat pengaduan, nanti bisa langsung ke BKD dengan kontak person melalui Bu Ratna dan Bu Rina ya. Bu Rina yang hadir sekarang. Sama Bu Ratna, Bu Rina, Pak Apip. Itu bagi yang akan langsung ke BKD. Telepon bisa, SMS bisa. Seperti itu. Kalau bebas pulsa enggak kayaknya. Pak, untuk Satpol tadi kembali kan 98 itu untuk pelamar yang baru. Iya. Nah, sementara di Satpol sendiri masih banyak yang perempuan yang honorer yang itu belum PNS, gimana Pak nasibnya? Oh ini jadi di luar konteks ya Pak ya tentang non PNS. Tapi ya akan kami coba itu kan mekanisme sekarang melalui jalur K2 itu Pak. Nah kalau misalnya K2-nya masuk itu jadi PNS kan alhamdulillah. Nah kalau yang belum nanti Kementerian Pendayaan Aparatur akan mengeluarkan ketentuan untuk khusus itu. Pak yang tadi keluhan paling banyak apa? Keluhan paling banyak karena kita sekarang melalui internet itu kebanyakan susah masuk. Bebannya yang begitu besar kan seperti itu di pusat. Jadi itu keluhan yang susah masuk untuk mendaftarkan.
Kemudian kita juga diberikan keleluasaan untuk meningkatkan kompetensi nanti untuk para lulusan CPNS. Ada beberapa instansi atau daerah yang mencantumkan IPK ya. Ada juga yang mencantumkan TOEFL, dan kita untuk saat ini mencantumkan TOEFL minimal 450 untuk bisa melamar ke pemerintah Kota Bandung. TOEFL 450. Kemudian untuk Satpol PP juga itu ada persyaratan khusus sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Satpol PP, yaitu di tinggi badan, Bu. Jadi tinggi badan untuk Satpol PP khusus laki-laki 160 minimal, untuk perempuan 155 cm. Itu sesuai dengan ketentuan yang peraturan pemerintah yang mengatur tentang Satpol. Kita tidak itu ya, tidak mengalokasikan berapa perempuan, berapa laki-laki. Tidak seperti itu. Karena nanti susah di dalam proses pembagiannya. Kalau mengusulkan kita wanita laki-laki di ini kan Pak, tapi keputusan yang ditetapkan oleh Menpannya tidak. Satpol PP itu yang tinggi nggak ada bela diri gitu, harus bisa kan? Karena tadi Bu, yang tadi disampaikan oleh Pak Sekban menambahkan Jamaah. untuk Satpol PP ini arahnya kan kepada preventif, jadi lebih mengarah nanti kepada ya karena sanes badai kanggo belut Bu, sanes kanggo badai melakukan represif gitu. Yang Pak Wali mau minta penambahan Satpol PP wanita itu jadi tidak didahulukan Bu. Kita usulkan Pak. Kita awalnya mengusulkan ada pembagian pasti antara jumlah Satpol PP wanita dan laki-laki, tapi oleh Menpan tidak bisa. Itu tapi sebetulnya awalnya itu kita hanya mendapatkan 94 Pak formasi itu. Nah, setelah Pak Wali langsung ke Pak Menteri menjelaskan yang sebetulnya dibutuhkan oleh Kota Bandung termasuk Satpol PP, akhirnya kita diberikan 398 untuk Satpol PP. Yang tidak dipenuhi itu Satpol PP lulusan SMA yang tadi khusus untuk kejar-kejaran itu tidak seperti itu pendekatan penertiban saat ini. Pintar ngomong, pintar lobby gitu kan. Negosiasi. Negosiator semua itu. Maksud Mohon mana pilih ayah deh. Kalau yang soal penipuan sudah ada laporan? Alhamdulillah sampai saat ini untuk penipuan belum ada laporan. mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Dan nanti untuk pelaksanaan tesnya itu akan dilaksanakan di BKN Regional 3 karena kita menggunakan CAT kan sekarang, Computer Assisted Test. CAT itu untuk jadwal nanti diatur oleh BKN kapan kita diatur oleh BKN karena yang diberikan fasilitas oleh BKN itu hanya 2 ya Bu Alia, Kota Bandung dengan provinsi. Ya, karena 8 sampai 22 September Bu pendaftaran. Ya. Penyampaian berkas lamaran 25 September Capos. Proses ini bisa dilihat aja di website di Bandung dan Capos 25 September. Untuk penyampaian berkas Kan lamaran. berkasnya disampaikan ke PO Box di kantor pos Bu. Ini daftar online dulu setelah mereka mendapatkan ID, password, daftar. Dan kemudian yang perlu disampaikan juga barangkali pelamar tidak bisa melamar di 2 instansi karena lebih dari instansi tidak bisa. Kalau misalnya sekarang sudah daftar ke kementerian sebuah kementerian, kemudian akan daftar lagi ke Bandung, itu tidak bisa karena kita menggunakan NIK ya, nomor induk kependudukan, karena pendaftar itu wajib menggunakan KTP yang sudah terekam di eKTP. Itu akan ditolak kalau kita sudah masukkan sekali NIK itu ke instansi lain, pasti ditolak, kemungkinan besar pasti ditolak.
Nah ini juga mungkin mempengaruhi pelamar juga, karena yang pertama membuka itu kan kementerian. Mungkin ada yang sudah daftar kementerian, kalau dulu bisa daftar lagi ke yang lain, sekarang tidak bisa. Malahan kalau provinsi sama sekali belum boleh ya, belum mengumumkan. Ya sengaja Pak Eta, kantosan kan sanes jelas pada sakedik. Nah ini teman-teman kalau misalnya yang ingin berminat umurnya maksimal 34 tahun Bu. Minimal 20 Masih mas. Per 1 Januari 2015. 34 tahunnya 1 Januari 2015. Ayo jadi Satpol PP 1.600 Hah? yang daftar 1608. Pendaftar sampai saat ini 1.862. 1.800. Pendaftaran sampai 22 September. 22 September Bu untuk pendaftaran di online-nya, untuk di berkasnya sampai dengan Capos 20 September. itu baru 1.862 pelamar. Itu yang paling banyak yang tadi Yang paling banyak tadi di analis pelayanan Masih publik, Sambude itu. kemudian peranata komputer dan bidan. Yang paling banyak itu. Lagi istihoroh dulu mungkin mau daftar kemana. ada tenaga kesehatan yang nggak ada mah pengajar. Kemudian untuk sekarang itu tidak perlu lagi melampirkan keterangan baik ya Bu, boleh ya? Ya. Keterangan baik, SKSK nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah, Jadi, kemudian kartu kuning yang jadi Juga disnaker belum. juga tidak ya? jadi bisa dibuka di link ininya ya Ya. Pak ya. Jadi mungkin menambahkan Pak, Ya. khusus untuk pelamar ini melamar itu melalui Panselnas. Nah Panselnas ini tadi webnya panselnas.menpan.go.id. Itu untuk mendapatkan account, username sama password. Setelah mendapatkan itu mereka bisa mendaftar ke sscn.bkn.go.id. Nah di sanalah mereka melamar kemana, mau ke kementerian, mau ke Kota Bandung, mau ke semua formasinya dilihatnya bisanya yang menerima pelamar CPNS itu, lamaran CPNS itu di Panselnas melihatnya dulu. Nanti setelah menentukan pilihan masuk ke SSCN. Nah bisa masuk ke SSCN kalau punya password tadi dengan username itu. Nah, daftarnya makanya tadi disampaikan oleh Pak Sekban bahwa setiap pelamar itu harus memasukkan NIK. NIK ini adanya di KTP elektronik. Sehingga sekarang mungkin perlu disampaikan juga bahwa kita memang sudah mengumumkan melalui media massa Pak ya. Pada tanggal 5 September itu melalui media massanya Pikiran Rakyat dengan Tribun untuk menyampaikan pengumuman bahwa pengumuman Pak Wali Kota bisa dilihat juga di bandung.go.id sama bkd.bandung.go.id. Nah, di sana juga teman-teman mungkin bisa lebih jelas melihat persyaratan umum dan persyaratan khusus yang terkait yang tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Atet. Nah, nanti lebih lengkapnya lagi dilihat di website tersebut gitu. Yang bisa diakses dilihat di sana. Termasuk juga menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Atet, mungkin kesulitan-kesulitan dari pelamar sebetulnya mereka memang harus sabar ya Pak ya. Untuk daftarnya itu sabar karena tadi Panselnas ini kan seluruh Indonesia itu seluruh formasi yang ditetapkan oleh Menpan itu daftar untuk ikut seleksi itu melalui Panselnas, sehingga bisa dibayangkan seluruh Indonesia ya malah bisa dapat akun itu malah ada yang jam 2 pagi baru dapat, ada yang sehari kemudian gitu. Nah, itu tambahannya termasuk juga kalau memang sudah memasukkan username sama passwordnya ke SSCN tapi belum dapat balasan, itu sebetulnya bisa dari Panselnasnya belum dapat jalan keluarnya. Kalau dari Panselnasnya belum dapat balasan email setelah memasukkan NIK, itu nanti untuk masuk ke SSCN-nya masukkan kembali password pada saat daftar gitu. Ronda rumit juga Ya, ya. jantan memang untuk ini karena baru di kalau tahun kemarin kan istilahnya sunat, boleh CAT, boleh LJK. Gitu. Kalau tahun sekarang Menpan menetapkan semua yang menerima penerimaan CPNS harus wajib semua menggunakan CAT. Gitu.
Kemudian sekarang online semua kan, langsung ke Menpan, kalau dulu ada yang masih manual. Jadi sekarang mah selama mereka belum mendaftar, meskipun sekarang memaksakan menyampaikan berkas ke BKD, tidak akan pernah bisa diproses gitu. Karena dalam pendaftaran nanti dilampirkan kan user Ya, ID. bukti tanda bukti saat sudah mendaftar itu harus dicetak oleh masing-masing pelamar. Dengan mekanisme yang makin panjang ini, kira-kira masih ada celah nggak untuk misalnya kalau bukan ya orang jadi rahasia umum ya, orang yang dari bawa orang gitulah, bawa orang. Nah, dengan mekanisme yang seperti ini, kira-kira bakal masih ada celah? Melihat seperti ini Nggak bisa kan, nanti di CAT-nya juga langsung ditayangkan yang lulusnya. Jadi begitu kita enter bahwa kita sudah selesai melaksanakan mengerjakan soal, keluar skor bahwa Anda lulus, bahwa Anda tidak lulus untuk tes gitu, skor Anda Maksud gitu. mungkin antisipasi di hack juga ya Pak, karena ini kan menggunakan teknologi. Ya, karena ini Ya, kan mungkin. itu bagian dari, karena untuk CAT ini kan tanggung jawabnya BKN ya dan Menpan. dan Menpan. Jadi artinya ketika ada orang-orang nawarkan itu jelas Bohong. penipuan ya. Penipuan, bohong. Bisa orang bawa, bisa Ya. orang repot bawa orang itu Ya. jelas penipuan ya. Betul. Betul. Terus hati-hati. Karena nanti keluar skor dan nanti menunggu pengumuman resminya dari Menpan, karena kan Dan skornya udah ditentukan tidak oleh akan bisa di ini kan, semua orang lihat skor Udah orang skor. lain. Ya. passing grade-nya nanti yang menetapkan Menpan. Dan yang terakhir tidak dipungut biaya, Oh ya, Ya. tidak dipungut biaya. jadi kalau ada yang bilang perlu biaya itu bohong. Ya kalau untuk biaya motokopi mah mungkin iya ya. Tapi untuk maksudnya untuk memasukkan berkas lamaran itu Pos ya, pos. ya pos, karena posnya perlakuan khusus nanti oleh kantor posnya. Ya, bayarnya bayar untuk pos, masukin berkas, nganterin sama nanti untuk balasan kan. Dari sekian banyak yang mau, ada kayak mereka itu pendidikan nggak nerima tapi ada yang Masih mau. tetap aja Bu, yang seperti itu mah pasti ada ya. Belum ketahuan kan, kita belum terima berkasnya. Karena prosesnya ya Pak ya, Ya. nanti setelah ditutup pendaftaran kita menunggu berkas lamaran yang dikirim oleh pihak pos. Kita menetapkan kan di tanggal 25 Capos. Nah, nanti itu mungkin di sana kita memverifikasi berkas. Jadi berkas saat dia menceklis daftar itu apa saja, nah itu yang kita checklist di sana di verifikasinya. Pada waktu tidak menerima pendidikan dan pengalaman. Kemungkinannya pasti ada Bu seperti itu, karena orang banyak yang iseng. Malah sekarang yang banyak dirugikan orang iseng-iseng masukin nik asal-asalan. Jadi nik orang itu kemungkinan bisa jadi tidak bisa daftar CPNS. Karena nik itu menjadi istilahnya tiketnya pelamar gitu. Dan ya itu waktu tes kita tidak bisa menentukan, kalau dulu kan sudah di pengumuman tes tanggal sekian gitu. Sekarang nggak bisa. Belum bisa karena kita menunggu jadwal dari BKN. Nah kalau tahun depan BKN tidak lagi memfasilitasi rencananya. Jadi masing-masing kabupaten kota harus sudah punya fasilitas CAT sendiri tahun depan kalau melakukan kerjasama juga dengan pihak UKG. Mangga kayak kene. Sudah. Siap. Sementawis. Sementawis. Intinya mah ya Pak ya, jangan tertipu oleh penawaran Ya, itu apapun terkait pesan yang pada disampaikannya itu itulah. ya. Itulah. Ada yang Message-nya. iming-imingi, Ya. kecuali Pak Iming. Bohong besar ya Pak, termasuk Ya. yang K2 juga Pak. Ya, kedua juga sama walaupun Sama. tidak. Iya, mengiming-imingi kecuali Pak Iming gitu. Itu gitu barangkali ya. Itu nomor selain aja. Ya, oke. Nah, Pada gasa? Saat tadi sampaikan bahwa formasi kita itu ada 300. Itu untuk formasi tahun ini tidak ada pendidikan, hanya kesehatan dan teknis. Itu jadi yang 300 itu terbagi dua, kesehatan dan teknis. Kemudian kita juga alhamdulillah tahun ini yang sebelumnya kita tidak mendapatkan formasi, selalu tidak diberikan, untuk Satpol PP kita sekarang diberikan. Jumlahnya ada 98, itu D3 dan S1. Dan itu yang masuk yang terbanyak. Kemudian yang terbanyak kedua itu di kewilayahan.
Itu ada 30 D3 akuntansi untuk menuju Bandung GWTP, kemudian ilmu pemerintahan untuk analis kepemerintahan, dan sisanya teknis yang lain seperti itu. Jadi perbedaan dengan tahun yang lalu sangat berbeda. Untuk saat ini bahwa pendaftaran tidak bisa dilakukan manual sama sekali. Kalau tahun dulu kan masing-masing daerah berbeda. Kalau sekarang pendaftaran dipusatkan ke Kementerian PAN melalui tadi yang disampaikan Panselnas, ke Panselnas. Kemudian nanti setelah daftar ke Panselnas dapat ID, nah setelah dapat ID daftar lagi ke BKN itu ada. Nah setelah itu baru nanti ID itu menjadi syarat untuk menyampaikan berkas administrasi yang disampaikan ke PO Box di Kota Bandung. Untuk jelasnya Bu Rina coba. Nah, itu jadi itu perbedaannya. Kemudian perbedaannya sekarang juga tesnya dilakukan tidak secara tertulis tapi CAT, Computer Assisted Test, dan Computer Assisted Testnya karena tiap-tiap daerah belum mempunyai sarana untuk itu. Alhamdulillah khusus Kota Bandung difasilitasi oleh BKN. Jadi kita bisa menggunakan sarana CAT yang ada di BKN. Hanya 2 instansi yang diberikan di Jawa Barat ini, pemerintah daerah, provinsi, dan Kota Bandung. Untuk itu karena kita tidak mempunyai sarana sendiri, kita belum bisa menentukan kapan tes akan dilakukan. Kita hanya menerima pendaftaran, kita sampaikan ke BKN, nanti BKN yang menetapkan kapan tes akan bisa dilakukan di BKN Regional 3. Seperti itu. Dan satu lagi tadi sebagaimana kami sampaikan, mohon masyarakat tidak ada lagi yang tertipu untuk CPNS ini. Apabila ada yang mengiming-imingi, menawari bisa memasukkan CPNS, itu jangan dipercaya, malahan tolong segera laporkan ke kami ataupun ke pihak yang berwenang, berwajib seperti itu. Itu tidak benar sama sekali. Nah, mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi masyarakat menjadi korban penipuan CPNS. Sudah jelas tesnya dilakukan melalui Computer Assisted Test yang hasilnya nanti yang bersangkutan bisa melihat langsung, kemudian tidak ada kontak lagi dengan panitia seperti itu. Dan kemudian kita juga kita membuka hotline di 08. Kita juga membuka hotline di 081 21 41 45 277. Di 081 21 41 45 277. Kita juga kalau tidak bisa melalui itu bisa SMS, bisa telepon. Kemudian kita juga bisa membuka pusat pengaduan. Nanti ada petugas BKD yang menangani pengaduan tersebut seperti itu. Jadi tidak menanyakan lagi informasi kemana-mana. Ada pusat pengaduan di BKD, nanti akan dikoordinasikan oleh saudari Ibu Rina, Kasubid Struktural, dan 2 orang stafnya, Bu Ratna dan Pak Apip. Nah untuk hotline-nya 081 21 41 45 277. Seperti itu. Nah jadi sekali lagi bahwa untuk seleksi CPNS ini sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali kalau untuk fotokopi sendiri dan pos nanti untuk menyampaikan berkas dan mengembalikan berkas jawaban apabila tidak diterima atau diterima. Itu barangkali yang bisa disampaikan.